Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. كما قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Rasanya tiada kata dan ucapan yang pantas keluar dari lisan kita selain ungkapan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat, curahan rahmat, ditetapkannya kita dalam ketaatan, dan semoga ini menjadi amal soleh kita dan sekaligus sebagai pemberat timbangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah selalu senantiasa curah dan limpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat, dan orang-orang yang selalu istiqomah di jalan sunnahnya, dan mudah-mudahan itu termasuk kita. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Suatu ketika malaikat Jibril datang kepada baginda Rasul. Akan tetapi kedatangan malaikat Jibril ini tidak menyampaikan firman-firman Allah yang termaktub dalam Al-Quran, melainkan malaikat Jibril berpesan kepada baginda Rasul, dan status hadis ini adalah hadis qudsi. Pesan malaikat Jibril kepada baginda Rasul tidak khusus untuk beliau saja, apalagi beliau telah wafat. Berarti pesan-pesan itu untuk kita, untuk umat beliau sampai nanti pada akhir zaman. Hadis ini dari sahabat Sahal bin Sa'ad, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Atani Jibril alaihi salam ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Telah datang Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Muhammad, isma sita fa innaka mayyitun." Hiduplah kamu sesukamu, hiduplah kamu sekehendak hatimu, tapi ingat, engkau pasti akan mati. Mau hidup seperti apa maumu, dipersilahkan. Mau hidup durhaka kepada Allah, selalu bermaksiat, dipersilahkan. Mau hidup hanya menghamba pada harta dan jabatan serta kekuasaan, dipersilahkan. Mau yang berkuasa menzalimi yang lemah, dipersilahkan. Bahkan mau hidup tanpa aturan pun dipersilahkan. Monggo dipersilahkan, tapi ingatlah satu hal yang harus engkau ketahui, fa innaka mayyitun. Sampai pada waktunya, sampai pada akhirnya engkau akan terbaring kaku, engkau akan terbaring tidak berdaya, karena kematian pasti akan datang dimanapun engkau berada. Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kamu berada, pasti maut akan mendatangimu, sekalipun engkau bersembunyi di balik benteng yang paling kokoh. Untuk itu dipersilahkan kepada kaum muslimin untuk mau hidup seperti apa, tapi ingatlah bahwasannya engkau akan mati. Fir'aun, Haman, Qarun, orang-orang yang amat durhaka kepada Allah dan sempat memproklamirkan dirinya, faqala ana rabbukumul a'la, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Ternyata pada endingnya, pada akhirnya juga mati. Inilah pesan yang pertama dari malaikat Jibril. Pesan yang kedua, wahbib ma sita fa innaka mufariku.
cintailah siapa yang ingin engkau cintai, tapi satu hal yang harus engkau ingat, engkau pasti akan berpisah dengannya. Jikalau engkau ingin mencintai istri, anak-anak kita, harta kita, jabatan kita, kekayaan kita, dipersilahkan. Tapi jangan sampai mereka semua itu, istri kita, anak-anak kita, kekayaan kita, jabatan kita, melalaikan kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita harus menempatkan porsi cinta kita kepada mereka, karena kita pasti akan berpisah dengan mereka. Kalau tidak mereka yang mendahului kita, pastilah kita yang akan meninggalkan mereka, orang-orang yang kita cintai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau seseorang itu wafat, kalau seseorang itu meninggal, maka akan diiringi oleh 3 hal: ahluhu wa maluhu wa amaluhu, keluarganya, hartanya, dan amalnya. Tapi yang 2 akan kembali, yaitu keluarga dan hartanya. Secantik apapun istri kita, selucu dan sepintar apapun anak-anak kita, kalau telah wafat, pastilah kita tidak mau menemaninya ke liang lahat. Seberapa banyaknya harta kita, pastilah akan menjadi ahli waris kalau kita sudah meninggal. Wa yabqa ma'ahu wahidan, yang kekal bersama kita hanya satu, yaitu amal kita. Amal buruk kita akan menemani kita, begitu pula amal baik kita akan menemani kita. Untuk itu jangan salah ketika kita memberikan porsi cinta kepada mereka. Hanya kepada Allah lah cinta yang abadi, kepada Rasulullah, kepada amal soleh. Selain pada itu pastilah kita akan berpisah. Kemudian pesan malaikat Jibril yang ketiga, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyum bih, beramallah semaumu, sesungguhnya engkau akan menuai balasannya. Lakukan apa saja yang ingin engkau lakukan. Mau berbuat baik silahkan, mau berbuat zalim silahkan, mau menipu sesama silahkan, mau menghina dipersilahkan. Fa innaka majziyum bih, tapi ingatlah dari semua perbuatan itu engkau akan dibalas. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan yang kita tunaikan, sekecil apapun perbuatan buruk yang kita tunaikan, pastilah akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sempurna. Makanya ketika buku catatan kita diberikan nanti di yaumil akhir, ada sebagian orang yang terheran-heran dengan mengatakan, mali hadal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kitab apa ini? Yang kecil-kecil dan yang besar semua ada di sini. Ternyata dia sudah lupa akan amal yang ia kerjakan ketika ia hidup di dunia. Kemudian pesan malaikat Jibril yang keempat, wa'lam anna syarafal mu'minin qiyamu bil-lail, dan ketahuilah bahwasannya kemuliaan seorang mukmin itu terletak pada salat malamnya. Ketika ia bangun malam, kemudian berwudu, kemudian mendirikan salat, itulah kemuliaan dia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh tidak ada kemuliaan bagi seorang mukmin
ketika ia menghabiskan malam-malamnya hanya tidur di atas tempat tidur. Dan ini merupakan kebiasaan salafus soleh, kebiasaan orang-orang terdahulu. Malam-malamnya diisi dengan bertakarrub hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pesan yang kelima, yang terakhir, wa izzahu asta'na'u 'anil nas, dan kehormatan seorang mukmin itu adalah rasa cukup dari manusia. Kehormatan seorang mukmin itu ketika dia tidak menaruh harapannya kepada selain Allah. Sungguh engkau tidak akan kecewa, sungguh engkau tidak akan pernah hina ketika engkau menaruh harapan dan menggantungkan harapanmu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Inilah 5 pesan malaikat Jibril kepada baginda Rasul, sehingga ketika kita mendengar itu dapat kita simpulkan bahwasannya hidup ini adalah sebuah pilihan. Semua terserah kita, mau berbuat baik atau berbuat buruk itu pilihan kita, mau ke neraka atau ke surga itu juga pilihan kita. Ada ungkapan lebih baik kita dipaksa untuk masuk ke surga daripada rela hati untuk masuk ke dalam neraka. Maksudnya apa? Memang untuk menuju ke surga butuh perjuangan dan pengorbanan. Bahkan sekali tempo kita harus memaksakan diri. Hanya orang-orang pilihan saja yang mampu untuk melewatinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada kita, keistiqomahan, sehingga kita semua mampu untuk menentukan pilihan yang terbaik. Dan pilihan yang terbaik adalah selalu taat, patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan itu semuanya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menakdirkan kita mengakhiri hidup dengan hidup husnul khatimah. Amin. Aqulu qawli hada fastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat wa ghafirud dunubi wal khati'at ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna na'udzu bika minal hammi wal hazan wa na'udzu bika minal ajzi wal kasal wa na'udzu bika minal jubni wal bukhl wa na'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'ami yazidkum wa ladhikrullahi akbar.